yang melebihi kasih-Mu Tuhan. Kasih yang melebihi. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Engkau Allah kami yang hidup. Ku kagumi Tuhan, ku sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Yesus Kau kekuatan kami, Engkau yang kami andalkan. Kau aja Tuhan, Kau mulia, Kau Tuhan kami yang terbesar, tiada yang seperti Engkau. Haleluya Yesus, kami bangga punyalah yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Penuhi hati kami, penuhi hati kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, segala kemuliaan keagungan hanya bagi-Mu Yesus, sumber kekuatan, sumber perlindungan kami. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang tak terbatas. Kami hidup hari ini karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang terbesar, yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Haleluya Yesus.
percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, pujikan lagu sama-sama. Mari dengan imanmu katakan, berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku
buat Tuhan kita. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Bersama nyanyikan haleluya. Dalam kami Kau Tuhan yang luar biasa. How segala nama. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how our God, and all we see, how great is our God, and all we see, how great is our God. All we see, how great is our Haleluya, 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 Yesus. Tuhan kami yang besar, Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Terpujilah namamu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari kita katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Berikan salam kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus luar biasa. kuasa tunduk dalam namanya yang luar biasa, perkasa
luar biasa. Yesus nama di atas segala nama. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Masih kuat memuji Tuhan, amin. Sorak-sorai yang lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Sama-sama katakan, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Katakan dengan iman, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Yesus, kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata.
segenap hatimu. Haleluya Yesus. Bahkan di dalam titik terendah kami, Kau tak menyerah akan hidup kami. Kau mengangkat kami, Kau menangkap kami kembali Tuhan.
kasih karena Engkau selalu ada bersama dengan kami dalam situasi kondisi apapun yang kami hadapi. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu. Berbicaralah, berbicaralah Tuhan. Kami mau lebih lagi mengerti, memahami, mengenal Engkau. Supaya kami makin dikuatkan menghadapi hidup ini. Supaya kami tidak salah melangkahkan kaki kami selama kami ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jika masih ada kuasa kegelapan, sakit, penyakit atau roh apapun yang di luar Tuhan, kami bersatu hati mengusirkannya dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan keluar. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada satupun dari kami yang akan terlewatkan mengalami lawatan dan kuasa Allah yang luar biasa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Saudara diberkati pagi hari ini lewat pujian yang begitu luar biasa. Setiap pujian yang kita nyanyikan pagi hari ini mengagungkan Tuhan dan menyadarkan kita bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, pemilik kehidupan saudara dan saya. Karena itu tetap kuat, tetap berdiri teguh. Karena bersama dengan Yesus kita pasti menang. Amin. Mari kita kembali belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Jangan Salah Arah. Seringkali kalau saudara sering menggunakan GPS ya, kadang GPS ini bisa mengecoh kita ya. Karena dia bukan barang yang sempurna. Dia juga buatan manusia yang punya kekurangan, kelemahan. Seringkali kalau kita nggak sadar nih, kalau kita nggak hafal betul jalan yang akan kita lalui atau tujuan yang akan kita tuju, GPS ini kadang membelokkan kita ke arah-arah yang sulit untuk kita lalui, ke jalan-jalan yang sempit, bahkan tiba-tiba loh buntu jalannya, nggak ada jalan. Ternyata GPS-nya lagi error nih, nggak bisa baca kalau jalannya buntu mungkin ya. Atau saya pernah mengalami dengan Pak Mudi pada waktu sebelum pandemi, saat kami menjadi panitia lomba vokal di Malang, lomba vokal kaum muda GPPS Jawa Timur waktu itu. Berangkatnya memang sudah agak sore dan Malang itu memang terkenal padat ya. Seharusnya GPS ini menunjukkan tempat untuk bermalam kami itu jaraknya sangat dekat. Seperti panti asuhan ke sini gitu ya. Tapi enggak tahu bagaimana GPS ini membuat kami berputar selama 2 jam. Bayangkan ya. Selama 2 jam. Jarak tempuh yang hanya paling 2 menit ya. Atau 1 menit dari panti asuhan ke sini tuh. Itu bisa ditempuh dalam 2 jam. Dan dalam kondisi Pak Mudi kurang sehat. Bayangkan ya. Harus setir sendiri. Macet, kurang sehat, bahkan mungkin ada yang kebelet pipis atau apa ya, tapi gak bisa berhenti karena jalanan padat. Petunjuk di dunia ini bisa mengecoh kita, bisa menyesatkan kita. Tapi pagi hari ini kita punya petunjuk yang luar biasa, yaitu firman Tuhan yang hidup itu, supaya saudara dan saya tidak tersesat. Puji nama Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu pernyataan yang sangat jelas untuk saudara dan saya. Dialah jalan, kebenaran, hidup. Dan tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tapi kenapa seringkali orang Kristen yang katanya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat menghadapi masalah, tekanan hidup, penderitaan, mereka bisa berpaling dari Tuhan. Mereka bisa mencari jalan keluar yang lain. Mereka mencari cara dengan kekuatan mereka sendiri, dengan kepandaian mereka sendiri, dengan kekayaan mereka, dengan kekuasaan mereka. Mereka mencari cara di luar Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan, hanya akulah jalan satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan dia adalah kebenaran yang pasti, yang asli, bukan pura-pura, bukan KW kalau orang-orang mengatakan saat ini ya. Tapi dialah satu-satunya juru selamat yang sanggup untuk membawa saudara dan saya pada kehidupan yang sejati. Kalau beberapa hari yang lalu, saat hari Selasa saya dikabarin kalau engku saya atau adik mama saya yang di Jember itu meninggal dunia. Dan Rabu kami harus berangkat ke Jember. Terima kasih untuk saudara yang sudah memberikan kami pinjaman kendaraan sehingga kami bisa sampai di sana. Nah, pada saat di perjalanan ini, waktu mau berangkat, sampai di tol, bulan Juli lalu kami kan sudah ke Jember tuh untuk jemput mama. Karena beliau 2 bulan tinggal di Jember, kangen adiknya katanya. Saya ini yakin nih, hafal lah, gak usah pakai GPS. Wong cuma lewat tol aja loh. Kan keluar mestinya Probolinggo nih ya. Atau seingat saya apa Grati ya gitu ya. Nah pada saat di tol nih, udah deket pilihannya Grati, Probolinggo. Kayaknya Grati deh. Kita keluar nih, tol Grati. Tapi pada waktu keluar tol, bukan ini nih, tanda tanyanya bukan ini. Tapi kita masih coba nih, jalan terus, barangkali masih bisa ada jalan alternatif yang lain ya. Kami terus beberapa lama, semakin kami berjalan jauh di daerah Grati itu, saya semakin gak nyaman. Ini salah, bukan jalannya. Saya tidak pernah melewati jalan ini. Tunggu sebentar, berhenti dulu. Daripada nanti terlalu jauh, nanti puternya sulit. Saya segera coba minta pertolongan GPS ini akhirnya ya. Gimana arah ke Jember yang betul. Lalu saya buka, ternyata benar. Ini kalau lurus tidak akan sampai di Jember. Akhirnya kami disuruh putar balik kembali ke tol yang semula kami lewati. Saat kami balik kembali ke tol, oh ya betul, ternyata masih harus terus lagi. Jangan buru-buru keluar, masih lama harus melewati tol ini ya ternyata ya. Dan puji Tuhan kami bisa sampai dengan selamat. Seringkali kita itu kan begitu ya, kadang pikiran kita sendiri merasa, oh aku wis tahu nih, ini sudah pengalamanku, gak mungkin salah ya. Aku sudah berpuluh tahun menggeluti bisnis ini, gak mungkin salah. Aku sudah berpuluh tahun mengenal orang ini, gak mungkin salah mempercayai dia. Tapi ternyata pada kenyataannya ada sesuatu yang salah terjadi.
Puji Tuhan kalau seandainya kita segera sadar. Jangan kalau sudah mengalami apa katanya orang tuh ya, kesandung atau keplecok atau jatuh, kita malah wes biar terus aja jalan, biar wes sekalian basah, gitu ya. Kadang orang tuh kan nekat gitu ya, nggak mau kalau ada yang mengingatkan kamu ini salah loh, jangan lewat ini, jangan bisnis dengan orang ini, jangan bergaul dengan orang ini, jangan melakukan yang ini. Kadang kita tuh diingatkan kan ya, tapi kadang kita memilih mengarahkan pikiran kita hati, gak wes ini yang betul, pasti ini yang betul gitu ya. Dan pada akhirnya memang terbukti ada kekecewaan, ada sakit hati, ada kemarahan yang harus kita alami. Buang waktu, buang tenaga, buang-buang segalanya yang merugikan hidup kita. Seperti yang saya alami tadi, kami harus membuang waktu beberapa lama karena salah berbelok, salah arah. Mungkin Pak Mudi juga sempat marah nih. Ya apa sih katanya wis apal gitu ya mungkin ya secara manusia. Ya apa sih kok keliru nih ya keluarnya ya. Sek tak aku ya lali soalnya gitu ya. Jadi harus membutuhkan bantuan. Kalau kita sadar bahwa ini salah, sebaiknya kita berhenti sejenak untuk berdoa, untuk minta petunjuk Tuhan. Tuhan, tolong saya, bagaimana saya harus menyelesaikan masalah ini, bagaimana saya harus menghadapi hal-hal ini dalam hidup saya. Kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada patokan hidup kita ini loh. Tuntunan hidup kita firman Tuhan. Alkitab maupun yang ada di handphone saudara. Mungkin ya kita mulai jarang berdoa, jarang membaca firman Tuhan. Jarang bersekutu dengan saudara-saudara kita seiman. Sehingga kita mulai disibukkan dengan hal-hal yang lain. Dan mulai berjalan menurut pikiran kita sendiri, menurut kekuatan kita sendiri. Amsal mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ternyata ujungnya membawa maut. Puji Tuhan, kalau Tuhan terus ingatkan saudara dan saya, salah, segera berbalik, kembali ke jalan yang semula. Ayo putar balik, kembali kepada Yesus. Ayo putar balik, kembali berdoa, kembali baca firman Tuhan. Karena hanya ini petunjuk hidup kita, satu-satunya yang sanggup memberikan kita kepastian jalan keluar yang terbaik, yang tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Kalau beberapa waktu kami harus sering naik Grab, ada hal-hal yang kami petik saat kami menaiki taksi online ini ya. Kami bisa kenal berbagai macam karakter dari drivernya. Yang kadang memberkati, lucu, tapi kadang juga menjengkelkan ya, menggemaskan gitu ya. Beberapa orang bisa menerima, oh kalau kami sudah masuk di perumahan, kami akan mengarahkan driver ini, Pak lurus saja ya, mentok nanti baru ke kanan, supaya nanti Bapak keluarnya enggak puter-puter di gang. Kami mencoba membantu supaya Pak driver ini lebih enak gitu ya. Ada driver yang sebelum memasuki perumahan dia bisa mengatakan begini, Bu atau Pak, ini saya harus belok ke kanan dulu lewat Brimob ini, atau saya ambil jalan yang lurus, yang ke Nggeluran, yang McD itu. Oh lurus saja, karena yang ke Tegan ini seringkali banyak kereta lewat atau macet, jalannya lebih kecil. Oh ya, saya meskipun pakai GPS ini, tapi saya lebih nyaman tanya ke orang yang punya tujuan. Karena dia pasti tahu dengan pasti, persis alamat yang dituju. Ini driver yang luar biasa menurut saya ya. Jadi saya lebih nyaman.
lewat jalan yang ditunjukkan oleh penumpang. Tapi kami pernah mendapati seorang driver yang begini. Pada saat kami masuki perumahan, Pak, lurus saja mentok ya nganan. Nanti supaya enggak belok-belok. Driver ini jawab gimana? Enggak, saya ikut GPS saja. Secara pikiran manusia, aneh ya orang ini ya. Aneh, dikasih enak, jalan yang gampang, malah dia memilih pakai petunjuk GPS. Padahal dia kan tahu kalau kami ini tinggal di situ gitu ya. Tapi dia memilih mencari petunjuk yang lain. Begitu juga dengan kita. Seringkali kita ini sudah dikasih petunjuk sama Tuhan loh. Pedoman kita ini Alkitab ini loh. Bahkan firman Tuhan tadi mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi seringkali kita juga memilih, enggak, ada jalan yang lain. Meskipun tidak melalui, ada jalan yang lain. Aku bisa kok ngatasi masalah ini dengan uangku, dengan kedudukanku, dengan hal-hal yang lain. Kita seringkali memakai cara kita sendiri dan itu yang seringkali membuat kita tidak bisa mengalami kuasa Tuhan yang besar terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena pakai kekuatan sendiri, akhirnya kita capek, kita lelah, kita lemah, dan iman kita mulai tergerus. Ayat 1 dikatakan tadi, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kepada Yesus. Modalnya loh, cuma percaya dan melakukan firman Tuhan. Percaya dan melakukan. Tapi seringkali kita tidak mau melakukan hal ini. Akibatnya ada banyak hal yang harus kita tanggung dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kita tidak bisa lagi mengalami damai sejahtera. Kita tidak bisa lagi mengalami ketenangan dalam hidup kita. Kita tidak bisa lagi mengalami yang namanya ayem tentrem di dalam Gusti Yesus. Kalau pujian yang seringkali kita nyanyikan beberapa waktu yang lalu, masih yo uripku akeh masalahe, gitu ya. Meskipun hidupku banyak masalahnya, tapi ada Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya, beres kabeh. Amin. Beres kabeh. Karena itu pilihan di tangan kita bagi hari ini. Apakah selama kita ada dalam dunia ini yang masih Tuhan berikan kesempatan saudara dan saya untuk hidup, kita ini masih sungguh-sungguhkah mempercayai Tuhan? Kita masih sungguh-sungguhkah mau dipimpin, dituntun oleh Tuhan? Atau kita mencari cara kita sendiri sehingga kita salah mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita. Kalau kita ingat Lot saat Abraham disuruh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, Abraham juga mengajak Lot keponakannya untuk juga keluar dari Ur Kasdim. Saat mereka diberkati dengan banyak ternak dan hewan-hewan yang lain, gembala Lot dan gembala Abraham mulai bertengkar. Oh ya, banyak harta bisa menyebabkan pertengkaran. Gak punya harta juga bisa menyebabkan pertengkaran. Orang itu memang repot ya. Diberkati tukaran, gak diberkati ya tukaran. Nah ini yang diceritakan di Alkitab ini diberkati dengan luar biasa. Dan mereka bertengkar karena daerahnya gak cukup untuk ternak-ternak mereka. Akhirnya Abraham bilang, sudah Lot, kamu pilih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke timur, aku ke barat.
Dan Lot mengarahkan pandangannya kepada lembah Yordan yang seperti taman Tuhan. Terlihat dari jauh seperti taman Tuhan. Tapi Kejadian 13 mengatakan Sodom dan Gomora, tempat manusia melakukan banyak kejahatan di mata Tuhan. Dan karena itu tidak salah kalau akhirnya Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Hati-hati saat kita mengarahkan mata kita, hati kita, pikiran kita saat masalah datang. Siapa yang kita mintain pertolongan? Apakah kita seperti Lot mengarahkan mata, meminta pertolongan di lembah Yordan yang sepertinya seperti taman Tuhan, padahal bukan. Sepertinya Tuhan, ke orang-orang pinter, sama kok dia juga menyembah Tuhan. Tapi Tuhan yang bagaimana? Tuhan siapa gitu loh ya. Yang jelas, yang pasti, yang firman Tuhan katakan pagi hari ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu semuanya palsu. Itu iman percaya kita. Kok kalau mengatakan terlalu garis keras ini. Masa sih cuma Tuhan Yesus toh yang bisa menyelamatkan. Ya memang Alkitab mengatakan seperti itu. Kita ini memang berbeda. Karena itu jangan takut kalau berbeda. Jangan takut kalau melakukan kebenaran. Jangan takut kalau hidup dalam kekudusan. Jangan takut meninggalkan segala hal yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Karena kita memang dipanggil dan dipilih untuk berbeda dari dunia ini. Bukan untuk menyepelekan orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan. Tapi supaya kita benar-benar berfungsi sebagai terang dan garam bagi dunia ini. Menunjukkan siapa sih orang Kristen itu sebenarnya bagi dunia ini. Sehingga dunia ini boleh tertarik untuk datang kepada Tuhan. Bukan kita yang ikut dunia, tapi dunia yang harus kita bawa ke dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Itulah hal yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Kita orang-orang yang istimewa. Kita punya jaminan yang pasti di dalam Tuhan. Kita punya arah tujuan yang pasti di dalam Tuhan. Jangan mau dibengkokkan dari iman percaya kita. Karena hanya Yesus, tidak ada yang lain. Satu Yohanes 2 ayat 15 sampai yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan supaya saudara dan saya selamat. Benar-benar selamat. Tidak hanya di dunia ini, tapi sampai pada kehidupan yang kekal. Jangan menyalahkan Tuhan kalau mungkin kita mengalami sepertinya nih, uripku kok soro terus, mulai enom sampai saiki tidak ada perubahan. Hidupku kok sengsara terus, dari muda sampai tua tidak ada perubahan. Ingat, kalau saudara bisa bertahan sampai saat ini, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada kuasa Allah yang memampukan saudara dan saya untuk bertahan. Ingat, kekayaan, jabatan, kekuasaan itu cuma bonus.
bonus. Jangan terlalu sombong kalau kita dipercaya untuk bisa menikmati semuanya itu. Bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita. Bonus dari Tuhan. Dan harus kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Di dalam firman Tuhan, firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, ayat yang ke-16 itu, karena segala perkara dunia ini, keinginan-keinginan jahat ini, kegilaan seks, keinginan membeli segala sesuatu yang menarik hati, dan kecongkaan yang datang dari kekayaan dan kebesaran, bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia yang jahat ini. Saya seringkali berpikir, kalau Tuhan mempercayakan kami melayani di GPPS Panjang ini, ya senang kalau jemaat bertambah banyak, senang. Tapi yang terpenting, apakah semuanya hidup takut akan Tuhan dan benar-benar selamat? Karena bukan jumlah yang banyak yang hebat di mata Tuhan. Tapi Tuhan inginkan yang banyak itu yang selamat. Tuhan tidak ingin satupun dari kita yang binasa. Kalau Tuhan masih izinkan kita mendengar firman Tuhan yang terus mengingatkan, menasihati, menegur, mari gunakan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kita tidak salah memilih, kita tidak salah melangkah seperti yang dialami oleh Lot. Karena pada akhirnya dia harus mengalami kesusahan dan penderitaan. Keturunannya tertulis dalam Alkitab sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa kafir, karena keturunannya pun dihasilkan dari inses antara anak dengan ayah. Hati-hati melangkahkan kaki kita, mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita. Kalau diberkati, puji Tuhan. Belum diberkati, makin melekat sama Tuhan. Kita percaya berkat itu bukan cuma perkara-perkara jasmani. Saudara sehat, saudara kuat, bisa beraktivitas dengan baik. Itu semua berkat yang luar biasa dari Tuhan. Omong kosong, kita gak butuh uang, butuh. Semua juga pakai uang. Alat-alat musik, AC yang bersih, gedung gereja yang terawat dengan baik ini butuh uang. Tapi yang terutama hati kita melekat dengan Tuhan. Jiwa kita ini loh diselamatkan oleh Tuhan. Buat apa kepala dijadikan kaki, kaki jadikan kepala? Hanya untuk mengejar hal supaya kita dihargai orang lain. Kita dihormati oleh orang lain. Kalau enggak kaya, kalau enggak punya jabatan, kalau enggak punya kedudukan, saya tidak dihargai. Bukankah yang itu yang seringkali terjadi di dunia ini? Ingat, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Nilai saudara dan saya, darah Yesus di kayu salib. Dan itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Tidak bisa dibayar ganti dengan apapun yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Karena itu firman Tuhan ingatkan.
semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu setiap hari, setiap waktu. Jangan terus mikirkan kekurangan orang lain. Jangan terus memikirkan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Jangan terus dikuasai kekhawatiran, ketakutan atau apapun. Tapi mari firman Tuhan ingatkan. Ingat kasih Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kemurahan Tuhan yang seharusnya tidak layak untuk kita terima. Siapa kita ini? Orang-orang yang banyak melakukan kecemaran, dosa, banyak kekurangan. Tapi Tuhan tebus saudara dan saya. Karena itu lekatkan hati kita kepada Tuhan. Dalam situasi, kondisi apapun, percayai kita punya jaminan yang pasti. Kita punya jalan keluar yang pasti. Kita punya kehidupan yang sejati. Dan itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, firman Tuhan. Saya ajak saudara menyanyikan pujian yang kedua tadi. Ku hidup karena percaya. Percaya
sejati, sukacita yang sejati. Oh haleluya. Kami manusia, kami berhak memilih. Tuhan, pagi ini kembali kami tetapkan, kami mau memilih tetap di jalan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Haleluya. Sangat melimpah dengan ucapan syukur setelah kami tahu kebenaran akan firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus ada kepastian keselamatan. Haleluya, syukur Tuhan. Masalah terbesar kami dosa sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, menebus hidup kami, mengampuni segala dosa kami. Haleluya. Di dalam Tuhan Yesus ketakutan terbesar kami akan maut semua sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mati, dikubur 3 hari, bangkit naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami semua. Kematian bagi kami adalah menuju kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat-Mu. Kami mau banyak berserah pasrah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua seizin Tuhan, semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau penyembuh kami, Engkau pemulih kami, Engkau pembuat jalan untuk setiap permasalahan kami. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua jemaat Tuhan, semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, semua mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib. Amin. Semua jemaat Tuhan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Semua jemaat Tuhan mengalami hikmat Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Semua mengalami kuasa firman Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Damai sejahtera surgawi melimpah mengalir dalam kehidupan saudara semua, keluarga, pekerjaan, studi, pelayanan kita semua. Oh, kami terima semua dari Tuhan. Kami terima semua dari Tuhan. Yang terbaik kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa surgawi, kami akan kembali ke tempat masing-masing dengan terus percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan untuk meninggalkan ruangan gereja dan persembahan